Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Ardiansyah Darius sebagai moderator dan teman saya Abdul Munir. Oke, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang gateway, trusted word dan juga firewall. Di mana pada presentasi kali ini kita akan bagi menjadi dua. Saya yang akan memaparkan materi tentang gateway dan juga trusted words dan serta Abdul Munir yang akan memaparkan tentang firewall. Kita lanjut gateway. Gateway adalah node jaringan yang membentuk jalur koneksi antara dua atau beberapa jaringan yang beroperasi dengan protokol transmisi yang berbeda. Salah satu contoh perangkat dan jaringan gateway adalah komputer server utama pada sebuah perusahaan yang mengarahkan trafik dari workstation ke jaringan luar. Contoh lainnya adalah router dan ISP atau penyedia layanan internet pada koneksi rumah yang memberi Anda akses ke seluruh World Wide Web atau WWW. Gateway bisa merupakan perangkat lunak, perangkat keras, ataupun kombinasi dari keduanya. Gateway umumnya digunakan pada jaringan LAN atau Local Area Network dan juga WAN atau Wide Area Network. Oke. Kemudian jenis-jenis gateway. Yang pertama adalah network gateway. Nah, jenis gateway ini paling umum yang menyediakan interface antara dua jaringan yang beroperasi dengan protokol berbeda. Setiap kali istilah gateway disebutkan tanpa menentukan jenisnya, itu bisa merujuk ke suatu network. Kita lanjut. Cloud Storage Gateway. Gateway ini merupakan node jaringan atau server yang menerjemahkan perintah penyimpanan dengan panggilan API layanan penyimpanan cloud yang berbeda seperti SOAP atau Simple Object Access Protocol dan juga REST. Next. Oke. Yang ketiga adalah IoT Gateway atau Internet of Things. Gateway mengasimilasi data sensor dari perangkat IoT dengan menerjemahkan antara protokol sensor sebelum menghubungkan dan mengirimnya ke jaringan cloud. Selanjutnya, yang keempat adalah VoIP Trunk Gateway. Jenis gateway yang satu ini bertugas untuk memfasilitasi transmisi data antara perangkat layanan telepon lama biasa atau POTS seperti telepon rumah dan mesin fax dengan jaringan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi gateway. Yang pertama sebagai konversi protokol. Nah, salah satu fungsi utama dari gateway adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan protokol yang berbeda. Nah, tugas gateway di sini adalah untuk memastikan apakah semua jaringan dan perangkat dengan protokol yang berbeda ini dapat terhubung dengan baik. Jaringan gateway bahkan juga bisa diimplementasikan pada tiap perangkat berbeda di model jaringan OSI atau Open System Interconnection. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Tanpa adanya gateway, kita tidak bisa mengakses dan membuka suatu informasi yang ada di internet dengan mudah. Nah, gateway memudahkan pertukaran data dan informasi secara online. Contohnya saja, ketika kita ingin mengetahui pengertian dari suatu istilah, pastinya kita akan membuka sebuah Google untuk membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan apa yang akan kita cari. Nah, saat melakukan ini, perangkat kita harus terhubung terlebih dahulu ke jaringan internet dan Google melalui beberapa gateway dari network
internet, dan juga lain-lain. Yang ketiga, memudahkan pemindahan data. Nah, dalam sebuah lingkup perusahaan atau organisasi yang tergantung pada sistem komputer, penggunaan gateway sangat penting untuk memastikan proses bisnis yang lancar. Gateway membantu administrator untuk mengelola dan mengatur data-data antara jaringan komputer dengan lebih mudah karena semua perangkat di dalamnya akan saling terhubung. Yang keempat, meningkatkan kinerja komputasi. Nah, gateway bisa juga untuk meningkatkan performa dan stabilitas komputasi sebuah perusahaan dan organisasi. Di sini, tugas gateway adalah memberikan dan membagi tugas komputasi terlebih pada suatu cara perangkat komputer lain yang ada pada sistem jaringan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Trusted Guards. Trusted Guard adalah tipe khusus firewall yang dibangun pada trusted system. Trusted Guards juga berbeda dari firewall normal bahwa mereka dirancang untuk memenuhi mandatory access control atau MAC pada lalu lintas jaringan, data, file, dan objek lainnya. Trusted Guards utamanya digunakan dalam lingkungan yang memerlukan klasifikasi, tetapi juga dapat digunakan dalam lingkup non-pemerintah di mana persyaratan keamanan data mungkin lebih ketat. Oke, selanjutnya saya akan persilakan kepada partner saya, Abdul Munir, untuk memaparkan materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya, yaitu tentang firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis yang lainnya. Firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Jenis-jenis firewall. 1. Network Next Generation Firewall. Di mana untuk Next Generation Firewall terbagi menjadi 3. Fitur utama yaitu pengecekan detail paket, evaluasi sumber paket, serta penilaian identitas paket. Yang selanjutnya kedua, Patch Filter Firewall. Patch Filter Firewall merupakan tipe yang paling senior daripada jenis yang lainnya. Proses kerja dari jenis ini adalah dengan cara mengecek paket sistem tersebut. Proses pengecekan yang dilakukan meliputi validasi alamat IP, nomor, port, type, dan kebutuhan yang lainnya. Kelebihan dari jenis ini adalah ringan dan tidak banyak berpengaruh pada performa dan dari sistem tersebut. Yang selanjutnya, proxy firewall. Proxy firewall sering juga disebut dengan application level gateway yang bekerja dengan memproses nilai sumber paket beserta isinya. Hal tersebut nantinya akan muncul perbedaan ketika Anda memakai proxy firewall. Selanjutnya, stateful patch firewall. Untuk mengecek paket source dan membuka isi dari paket tersebut. Jika Anda menggunakan sistem ini, maka otomatis dapat meningkatkan tingkat keamanan, namun dapat mengurangi performa komputer Anda. Fungsi firewall. Jadi biaya endorse ya. Satu, melindungi data dari serangan hacker. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka Anda perlu untuk selalu mengaktifkan sistem perlindungan dari firewall agar Anda tetap dapat berselancar di internet dengan nyaman dan aman. 2. Mampu memblok konten yang tidak diinginkan.
endorse apa sih? Kerasa sinetron. Untuk memblokir atau melarang sebuah konten website dari alamat yang spesifik pada perangkat komputer, Anda juga dapat mengatur alamat where apa saja yang tidak boleh untuk diakses pada device Anda. Yang ketiga, untuk monitoring gateway. Dapat menetapkan batasan untuk setiap konten berupa gambar, video, musik, atau hiburan lainnya. Anda juga dapat menentukan sendiri konten yang cocok dengan minat dan keinginan Anda, misalnya konten di bidang bisnis dan IT. Keempat, dapat mengakses layanan VPN. Untuk dapat mengakses berbagai akses konten atau website yang diblokir oleh pihak provider. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan sistem data sharing yang akan diimplementasikan. Selanjutnya itu studi kasus. Studi kasus mantan Wakil Menkumham Denny Indrawan. Dengan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri Jakarta Jumat tanggal 27 bulan 3 2015. Denny diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi payment gateway di Kemenkumham tahun 2014. Kedua, polisi periksa dua perusahaan payment gateway dalam kasus Quetix Doni Salmanan. Nah, hasil presentasi kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.